51. Berdiri atas janji penuh. Sejak kita berdiri di atas janji penuh. Nomor 351.
Mari kita melanjutkan satu kemudian lagi sebelum kita mendengarkan persembahan puji-pujian dari anak sekolah minggu kita. Kita menaikkan pujian nomor 280. Pujian nomor 280. Nah, sekolah minggu kita bersiap-siap. Pujian nomor 280. Bapak Surgawi memelihara. Karena ini dua hari ini paling dipercaya speakernya. Ini hanya kalau jemaat sidang ini supaya jemaat itu bisa masuk. Kalau sekarang mana titiknya? Yang dia punya sekarang mana? Kok kecil suaranya?
Selanjutnya mari kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Selanjutnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita menaikkan pujian nomor 224. Tuhan bagimu. Pujian nomor 224. Tuhan bagimu. Mari kita sampai dalam doa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur atas segala-Mu dan mimpi rumah-Mu untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Kau berikan kepada kami semua. Kami sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini. Tuhan berkati persembahan kami dapat dipakai di jemaat kota ini. Mohon mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita menaikkan pujian nomor 401, Kasih Menang. Pada ayat yang kedua, saya persilakan suara kembali untuk bersama jemaat. Dan pada ayat yang ketiga, saya persilakan kepada adik-adik kita yang masih kecil yang belum bisa tenang mendengarkan penjelasan firman Tuhan, dapat kelasnya bersama guru sekolah minggunya. Dan harap handphone bisa disilentkan atau dimatikan. Kita naikkan pujian nomor 401, Kasih Menang.
pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mana? Semua baik-baik saja. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Hanya pergi kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kita baca lagi satu ayat di dalam Roma pasal 10. Kita baca Roma pasal 10. Kita akan baca ayat 4 dari Roma pasal 10. Kami baca di bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kebenaran hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami sudah kumpul di tempat ini berjemaah sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan dan mengasihi Engkau, membuat komitmen untuk membentuk satu jemaat. Kami datang apapun keadaannya, sekalipun hujan dan lain sebagainya, karena kami mau di muka bumi ini tetap ada satu jemaat yang berdiri tegak untuk kebenaran-Mu, bersaksi kami dunia ini. Tuhan, kopaslah kami agar kami dapat melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya atas pertolongan-Mu. Ini hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau menyampaikan khotbah yang saya beri judul, Allah tidak punya anak, apalagi cucu. Allah tidak punya cucu, apalagi cicit. Allah hanya punya anak. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini, Allah tidak punya cucu, hanya punya anak, apalagi punya cicit. Kalau saya sudah punya cucu, jadi Allah tidak punya cucu. Jadi semua orang menjadi anak Allah. Tidak ada orang yang menjadi cucu Allah. Tidak ada orang yang apalagi berstatus cicit Allah. Jadi terlalu jauh itu. Nah, di dalam Alkitab hanya dikatakan sebagai anak Allah saja. Mengapa demikian? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat apa isi pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengenai dilahirkan kembali. Nikodemus memang agak bingung-bingung, bagaimana mungkin sudah setua ini bisa masuk lagi ke dalam rahim kemudian dilahirkan lagi gitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa bukan dilahirkan secara daging, tetapi dilahirkan secara roh.
dilahirkan secara rohani. Dan di sini ditekankan oleh Tuhan Yesus di ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 8. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang dilahirkan dari roh. Jadi bukan ini ada orang yang tidak membutuhkan itu, tidak. Nah, coba yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahaminya demikian, bahwa memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam dan Hawa seluruhnya ada di posisi orang berdosa, di posisi orang berdosa, dan hatinya juga sudah berdosa. Sehingga posisinya orang berdosa, hatinya berdosa. Kemudian tiap-tiap hari dalam hidup berbuat dosa sehingga terbentuklah karakter orang berdosa. Nah, lengkaplah sudah, posisinya orang berdosa, hatinya berdosa, karakternya juga orang berdosa. Begitu. Nah, orang berdosa tidak bisa masuk surga. Mengapa? Jawabannya karena surga Maha Kudus. Surga tempat Allah yang Maha Kudus. Orang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Kalau begitu, dosa mesti diselesaikan. Betul. Nah, iblis menipu manusia. Setelah dia menipu manusia jatuh ke dalam dosa, dia menipu manusia lagi dengan cara menyelesaikan dosa itu, dengan menawarkan berbagai agama, dengan menawarkan bahwa dosa bisa diselesaikan dengan berbuat amal yang banyak. Dosa bisa diselesaikan dengan saking rajinnya beribadah, khusyuknya beribadah. Nah, sehingga muncullah berbagai sistem ibadah, sistem agama yang segala macam aneka ragam, segala model ada di muka bumi ini. Dari menyembah gunung sampai menyembah batu, menyembah tikus sampai menyembah tai sapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, muncullah semua itu. Bisakah ibadah agama menyelesaikan dosa manusia? Alkitab dengan tegas mengatakan tidak. Mengapa? Karena dosa hanya selesai kalau dosa itu dihukumkan baru selesai. Jadi dosa harus dijatuhi hukuman baru selesai. Nah, lantaran dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja, yaitu dosa itu dihukumkan, maka berarti Adam dan Hawa lengkap dengan anak cucunya termasuk kita semuanya, itu adalah orang yang bakalan dihukum. Tapi oleh kasih karunia Allah, maka dijanjikanlah juru selamat yang akan datang, dan juru selamat itulah yang akan memikul hukuman itu, memikul hukuman di atas kayu salib. Dan sebelum sang juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Jadi, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, maka hukuman atas dosa seisi dunia telah dijatuhkan ke atas dirinya. Sehingga Adam dan Hawa yang tadinya jauh-jauh di belakang, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, dihukumkan menggantikan mereka. Itu terlaksana. Dan kita yang hidup jauh-jauh di depan sesudah penyaliban, kita pun mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan menggantikan kita. Sudah dihukumkan. Bagi Adam dan Hawa waktu itu akan dihukumkan menggantikannya. Bagi kita sudah dihukumkan menggantikan kita. Nah, di dalam Roma, coba baca di Roma pasal 5, surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-5, itu di ayat yang ke-18 dan 19. Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, ini pelanggaran Adam maksudnya, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Apa maksud ayat ini?
Ayat ini mau mengatakan bahwa oleh pelanggaran Adam, semua orang sudah berposisi orang berdosa. Nggak ada excuse, nggak bisa. Ini ada kekecualian lagi. Oleh pelanggaran Adam, semua orang sudah ada di posisi orang berdosa. Tanpa saya setuju jadi orang Kalimantan, tapi kakek buyut saya, ayah saya pergi ke Kalimantan, tanpa saya setuju memberikan persetujuan untuk jadi orang Kalimantan. Saya sudah mau tidak mau sudah menjadi orang Kalimantan. Begitu. Jadi tanpa kita setuju jadi orang berdosa, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua anak cucunya Adam dan Hawa menjadi orang berdosa. Tidak bisa berbuat apa-apa posisinya. Dan kemudian setelah akil balik berbuat dosa, maka kita lengkaplah menjadi orang berdosa secara posisi, secara hati, secara karakter juga. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka posisi orang berdosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa selesai. Jadi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, posisi orang berdosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa selesai. Nah, kita berkata, oleh sebab itulah, kalau bayi meninggal, maka pasti masuk surga. Kalau orang yang lahir langsung cacat mental, lahir Down syndrome dan lain sebagainya, maka dia pasti masuk surga. Tetapi ketika seseorang tidak meninggal saat bayi, kemudian bertumbuh jadi besar, dan kemudian melakukan dosa sekarang atas kesadaran diri lagi, nah menjadi orang berdosa. Bukan lagi karena Adam dan Hawa. Sekarang bukan karena Adam dan Hawa. Sekarang karena dirinya sendiri berbuat dosa. Maka sekarang menjadi orang berdosa. Orang berdosa yang bukan karena Adam dan Hawa, tapi karena dirinya sendiri menjadi orang berdosa, posisinya jadi orang berdosa, hatinya berdosa, dan karakternya juga berdosa. Nah, orang berdosa yang demikian ini yang sudah akil balik, yang tentu tidak meninggal saat bayi begitu. Orang berdosa yang demikian inilah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka tiap-tiap orang berdosa yang demikian, yang sudah akil balik, sudah accountable, yang sudah bisa bertanggung jawab, perlu mendengar Injil. Kemudian perlu memberi tanggapan kepada Injil, perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, supaya dia secara pribadi menjadi anak Allah. Dia secara pribadi menjadi anak Allah. Jadi begini, bukan dengan nebeng bapak saya, bukan dengan nebeng ibu saya. Jadi bapak saya anak Allah, ibu saya anak Allah, saya cucu Allah. Gitu kan? Saya cucu Allah. Wah, apalagi kakek saya anak Allah, nenek saya anak Allah. Saya ya ciciknya Allah. Gitu. No, ya. Tidak demikian. Jadi dikatakan tiap-tiap orang. Jadi pribadi lepas pribadi yang sudah mencapai umur accountable, yang sudah mencapai akil balik, maka tiap-tiap orang harus percaya, harus bertobat percaya supaya dia menjadi anak Allah langsung, tidak menjadi cucu Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Begini, bagaimana seseorang prosesnya? Di sini dikatakan Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus agak di mana ini? Di sini dikatakan dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari air dan roh. Banyak orang menafsirkan dilahirkan dari air dan roh. Bagaimana itu air dan roh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus mengenai dua sisi yang sangat penting. Sisi tanggung jawab manusia dan sisi kasih karunia kedaulatan Allah. Air, Tuhan Yesus tahu persis bahwa Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang di Sungai Yordan, dan ramai orang pergi ke sana.
Saking ramainya sampai Yohanes lihatin, wah nih Pak isi nggak datang, nih Saduki nggak datang nih, ahli Taurat yang tukang palakin dari orang datang juga ini ya. Sampai dia lihat rupanya datang ini semua. Akhirnya Yohanes berseru kata apa? Bertobatlah katanya. Kapak sudah tersedia di akar pohon yang tidak menghasilkan buah, ditebang. Keras sekali, keras sekali. Ular beludak. Wah, keras sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian dari manusia adalah mendengar Injil, mendengar seruan bertobat, itu bertobat. Bertobat itu artinya mengaku salah dan kemudian mempercayai Injil. Barang siapa yang percaya atas seruan dari Yohanes Pembaptis, yang bertobat dan percaya, datang kepada Yohanes Pembaptis dan dia baptis mereka ke dalam air. Nah, ketika orang itu bertobat dan percaya, dibaptiskan ke dalam air, dan kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan dilahirkan dari air dan roh. Oh, kalau begitu baptisan menyelamatkan? No. Hati yang bertobat dan percaya, yang menggerakkan orang itu sendiri pergi menyerahkan diri untuk dibaptis, itulah yang menyelamatkan. Jadi bukan baptisannya, tetapi hati orang yang menyadari diri salah dan kemudian percaya, yang menggerakkan orang itu untuk melangkahkan kakinya pergi untuk supaya dibaptiskan. Nah, itu yang menyelamatkan. Pergi ke Sungai Yordan saat itu. Kalau sekarang ini, ya, bukan baptisan di atas di situ yang menyelamatkan, tetapi hati yang bertobat dan yang percaya, yang menggerakkan orang itu maju ke depan di sini ketika kita bernyanyi dari mana hati ya, yang menggerakkan kakinya melangkah maju ke depan di sini, itu yang menyelamatkan. Pelaksanaan kemudian dibaptis pada tanggal 4 Desember yang akan datang, itu hanyalah sebuah upacara untuk menggambarkan apa? Menggambarkan Injil yang sudah menyelamatkan saya. Injil. Intisari dari Injil itu apa? Intisari dari Injil itu adalah kematian Yesus Kristus, dikuburkan, kemudian pada hari ketika dia bangkit dan kembali ke surga. Itu inti dari Injil. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, yang maju ke depan jemaat untuk menggambarkan Injil yang menyelamatkan kita secara upacara. Tetapi tentu didahului dulu dengan hati yang menggerakkan orang itu maju ke depan di sini. Kalau zaman Yohanes maju ke Sungai Yordan di sana, ya, mau minta dibaptis, memberi diri dibaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang paling penting itu adalah hati. Hati yang bertobat. Bertobat itu apa? Nah, tobat itu bahasa Arab. Tobat. Metanoia. Ada toko buku. Bahasa Yunani-nya. Artinya saya jalan begini. Salah. Balik. Jadi tobat itu artinya bertobat, berbalik. Artinya jangan pikir mau ke sana, tapi cukup jauh kemudian menyadari ini jalannya salah. Tobat, balik lagi. Nah, bertobat itu artinya menyadari sudah salah, hidup sudah salah, filosofi hidup sudah salah. Perbuatannya salah. Cara memandang hidup ini sudah salah. Banyak hal sudah salah. Sudah menghidupi satu kehidupan yang salah. Wah, saya sudah salah. Nah, sekarang taubat. Menyadari sudah salah. Mengaku salah.
sama Tuhan. Tuhan, hidup saya sudah salah. Tadinya saya pikir begini yang betul, tapi sekarang saya menyadari itu sudah salah. Ya, hidup dengan filosofi dunia. Wah, luar biasa sekarang. Filosofi dunia itu luar biasa. Dunia ini sekarang itu begini. Sekarang dunia ini lagi ribut masalah filosofi. Lagi ribut masalah filosofi. Anda ikutin tidak dengan Occupy Wall Street di Amerika itu? Anda ikutin nggak? Kurang lebih mereka mau tutup, mau menghancurkan itu tempat penjualan saham, saudara. Bayangkan, mau hancurkan itu. Mengapa? Katanya, ini tidak benar. Saudara yang saya kasih dalam itu, dunia ini bingung dengan filosofinya. Bingung nggak? Negara komunis sudah insaf bahwa filosofi komunisnya menghancurkan sehingga mau berubah seperti Cina, berubah menjadi kapitalis. Gitu. Yang kapitalis juga pusing, ya loh. Yang kaya tuh kaya melulu, yang miskin terus. Sekarang mau berubah yang miskin, kalau itu mau komunis saja, yang duitnya dibagi sama kita. Jadi dunia sekarang lagi bingung antara mau komunis atau mau kapitalis. Nah, sudah memang filosofi dunia membingungkan, dan filosofi hidup manusia juga membingungkan, betul nggak? Kalau Anda ikutin, katakanlah filosofi berpakaian saja Pak. Wah, dulu kalau model Pak Irwan ini pasti alami. Pernah kita pakai celana yang kakinya kecil sampai mau keluar dari tumit ini susah amat gitu kan? Wah, ini atau sampai masih duduk dulu di lantai gitu, pelan-pelan dikeluar gitu, kalau nggak keluar ya. Dan pernah tiba-tiba dunia berubah lagi dengan kaki celana model apa loh nggak? Cutbray gitu. Model apa? Farak awal kan? Arabik gitu, Arab yang ilmunya. Iya, ya. Pernah pakai keluar sepatu nggak pakai hak. Pernah laki-laki semuanya pakai hak tinggi dulu. Oh, segini sejengkalnya itu. Sekarang saya kasih dalam kondisi modelnya sana sini. Wah, lebih lagi. Laki-laki nggak terlalu banyak bisa divariasi. Paling-paling kaki celananya saja sempit lebar. Ya kan? Cuman yang konyol sekali itu yang pakai celana kedodoran sedikit kelihatan. Jadi kan di antara semua model ini yang paling konyol. Saudara yang saya kasih dalam film, coba bayangkan. Ini dunia dengan filosofinya. Ini filosofi berpakaian, filosofi hidup. Apa yang ini? Filosofi memakai uang, filosofi keluarga, semuanya dunia kacau balau. Saudara yang saya kasih dalam. Nah, orang yang bertobat dari apa? Bertobat dari cara pandang dunia. Bertobat dari filosofi dunia ini. Bertobat dari kok saya dibohongin oleh dunia sudah cukup lama, nggak mau lagi. Sekarang saya tahu hanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Nah, ada satu keinsafan di dalam diri ini. Ada satu keinsafan. Model-model hidup. Saking serakahnya kita ambil banyak-banyak ini sampai korupsi misalnya. Wah, toh ya. Saya heran juga. Seperti Libya mau memakan api, apalah artinya dia? Apalah artinya hidupnya, betul nggak? Apalah artinya? Apalah artinya itu Presiden Mesir Hosni Mubarak? Malah diadili dalam kurungan itu, dalam kurungan diadili di situ. Paling nyawa juga nggak bisa lagi. Itu bikin saya punya. Apalah artinya semua itu? Apalah artinya? Karena yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh sudah dalam keadaan demikian pun tidak bertobat karena tidak bertemu dengan kebenaran.
Karena tidak ketemu kebenaran. Tidak betul. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Tetapi puji syukur kepada Allah, ketika kita mendengarkan kebenaran, ketika kita tahu ada kebenaran di dalam Tuhan, ketika kita memandang, ketika kita membandingkan filosofi dunia dengan filosofi Alkitab, saudara yang saya kasih dalam Yesus, seharusnya hati kita bertumbuh dengan hati Tuhan. Yang Tuhan sangat inginkan yang tertulis di dalam Alkitab, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini, saudara. Tidak ada lagi yang lebih baik. Oleh sebab itu marilah kita tenggelamkan diri kita untuk masuk, untuk menyelami Alkitab, untuk mengetahui firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup manusia itu sendiri. Mengapa saya ada, mengapa saya hidup, dan saya hidup untuk apa sebenarnya di muka bumi ini? Dari kecil nih kita lahir, ya, baru bisa ngomong, belum bisa ngomong, model 10 sudah dikasih gerak. This is A, this is B. Itu bisa. Belajar sampai kapan? Nggak bisa di sini, saudara. Capek juga. Capek juga, saudara. Nah, belajar untuk apa? Rasanya belajar untuk apa? Oh, supaya pinter, kan dibohongin orang. Jawabannya lebih canggih lagi. Belajar untuk apa? Nyari duit. Nyari duit untuk apa? Ih, masa duit nggak tahu untuk apa? Bingung sama kamu. Ya, baik. Tapi jadi duit. Kemudian duit banyak-banyak dipakai untuk apa? Sebenarnya yang saya kasih dalam Yesus. Kadang-kadang saya lihat di ini, di channel ini, Travel and Living itu ya. Travel and Living. Kita pernah tinggal di Amerika. Orang Amerika itu nggak tahu dapat berapa, habisnya berapa. Sebaliknya, orang Tiongkok nabung terus dan tidak pernah pakai tabungannya. Orang Timur tabung terus gitu, dan tabungannya nggak pernah dipakai. Ya, jadi ditabung terus, dan nggak pernah dipakai. Tahu nggak yang pakainya siapa? Itu diwariskan kepada anaknya. Anaknya juga nggak dipakai, itu ditabung terus. Itu melihat terus dari kali dipakai. Dikasihkan ke cucunya. Biasanya sampailah kepada generasi durhaka. Katanya begitu. Ya, yang hidupnya sekarang ngapain mau cari duit katanya. Ya belajar terus, ya hantam terus habis semuanya gitu. Sebenarnya yang saya kasih dalamnya, kita orang Kristen. Kalau kita sudah bertobat, kita duduk tenang, kita memikirkan filosofi firman Tuhan, Alkitab seperti apa. Nah, bertobat dari dosa. Oh, bertobat dari dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dosa seperti apa? Tuhan mau sebenarnya hati kita bersih. Hati kita bersih. Pada saat kita mendengarkan Injil Yesus, kemudian kita menyambutnya. Oh iya, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Engkau dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya akan hidup bagi Engkau. Maka terjadilah proses tukar posisi. Yesus menggantikan saya, dihukumkan di atas kayu salib, dan sekarang saya hidup baginya di muka bumi ini. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Nah, sekarang aku hidup bagi Kristus. Saudara yang saya kasih tahu, hidup bagi Kristus sekarang. Setiap hari kita mesti renungkan, kita hidup bagi Kristus. Dan hidup bagi Kristus seperti apa? Hidup bagi Kristus artinya saya tahu semua yang saya lakukan. Nomor satu, Tuhan senang atau tidak dengan itu. Tuhan bahagia tidak dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya kerjakan. Maka kalau Tuhan senang, saya akan lakukan lebih karena Tuhan senang akan hal itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus. Jadi begini, orang yang bertobat, Tuhan mau hatinya berubah. Jadi bukan cuma posisinya berubah, tapi posisinya. Posisi dari orang berdosa sekarang menjadi orang benar, ya. Benar di dalam Kristus. Nah, itu secara posisi. Tapi sekarang perubahan hati. Belum ada perubahan hati loh. Perubahan hati. Ini perubahan hati sekaligus perubahan pikiran. Terjadi perubahan hati, perubahan pikiran. Wah, ini yang ini
Ini yang orang lain nggak tahu. Apa ada betul perubahan hati, perubahan pikiran? Sebab apa? Orang lain akan melihat reaksinya saja, reaksi luarnya. Tapi betul ada perubahan di dalamnya. Misalnya gini, tadi suka mencuri, ya, mencuri uang, lalu nggak mencuri lagi. Itu betul-betul karena ada perubahan hati atau karena memang aturannya lebih ketat, gitu. Ya kan? Kalau masyarakat tidak mencuri lagi karena memang penjagaannya sudah lebih ketat, itu belum terjadi perubahan hati. Belum. Itu karena ini memang sudah dijaga lebih ketat sih, nggak bisa lagi. Sekarang misalnya gini, ada orang yang bukan judi mulu gitu. Oh, suka judi. Baru beberapa hari lalu saya ngomong sama mama saya, judi. Udah judinya kalau nggak judi lagi sekarang gitu misalnya, sekarang dia nggak judi lagi, nggak judi karena memang udah nggak ada duit lagi, sudah bangkrut gitu ya, atau karena sudah ada perubahan hati gitu. Untuk sekarang orang ngajak ada duit juga nggak, saya nggak lagi. Mengapa? Karena saya sudah bertobat. Berarti sudah terjadi perubahan hati gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua hal dalam hidup ini Anda sudah bertobat. Sudah bertobat. Betulkah bertobat? Betulkah bertobat karena ada perubahan di dalam hati, atau karena nggak bisa lagi? Sekarang ada orang yang begini, waktu muda, mata keranjang, playboynya minta ampun gitu, ya kan? Sudah tua, dia nggak lagi main-main. Itu karena bertobat atau karena memang sudah nggak bisa gitu? Itu betul nggak ya? Sekarang kita tanya, ini benar-benar sudah tobat apa enggak gitu orang? Jadi ada terjadi perubahan hati apa tidak gitu? Saudara yang saya kasih dalamnya. Nah, yang Tuhan sangat inginkan itu apa? Ada terjadi perubahan posisi. Perubahan posisi, kita mengaminkan perubahan posisi itu gampang. Kita hanya cukup mengaminkan, betul Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya sudah salah. Engkau dihukumkan menggantikan saya, sekarang saya hidup menggantikan engkau. Nah, maka bukan posisi Yesus Kristus sebagai orang berdosa dihukumkan, dan kebenarannya, posisinya yang kudus diberikan kepada saya, sehingga saya menjadi orang kudus. Nah, kemudian saya terjadi perubahan hati karena Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Roh Kudus mau masuk ke dalam hati saya atau tidak sangat tergantung tadi saya ada mengakui tidak bahwa saya salah dan mengaminkan Yesus menggantikan saya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus masuk ke dalam hati saya dan Roh Kudus mulai memimpin hati saya, dan kalau saya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, jantungnya heran, berdebarnya, berdetaknya lebih kencang. Orang lihat, di atas sana lihat lagi, begitulah ya. Jadi ada terjadi perubahan hati gitu. Nah, perubahan posisi plus perubahan hati, dua-dua ini akan mendorong kita untuk perubahan karakter. Terjadilah satu perubahan karakter, maka kita pun pelan-pelan akan membangun karakter yang kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali ini poin kedua, kembali tadi poin yang pertama. Anda tidak punya cucu, hanya punya anak. Yes. Yang saya sangat khawatirkan dari jemaat grafik dan seluruh PPIA adalah bahwa generasi kedua mereka tidak mau menjadi anak Allah, mereka jadi cucu Allah. Itu kawan besar. Itu kawan sekali. Saudara yang saya kasih dalam ini. Mengapa? Mengapa di dalam sejarah gereja tercatat gereja-gereja yang membaptis bayi, gereja-gereja yang membaptis bayi itu yang lebih duluan menjadi literal, kemudian menjadi kacau. Mengapa? Karena ketika seorang bayi dibaptis, dia dikasih label Kristen dari sejak dia bayi, kemudian seolah-olah dia tidak perlu bertobat lagi dan tidak pernah dikhotbahkan khotbah untuk bertobat dan percaya Yesus dan sebagainya. Mereka dalam kondisi aman, tentram,
ya, dalam kondisi ini zona damai sejahtera, tumbuh di gereja dan tidak pernah ditantang untuk bertobat. Saudara yang saya kasih dalam ini, tetapi kita di sini tidak mau. Mengapa? Justru kita bilang karena Allah tidak punya itu. Oleh sebab itu, anggota jemaat, Anda memiliki anaknya kemudian mulai makin besar. Kalau masih kecil kita bisa dengar khotbah, dia pergi ke dalam itu box di sana itu, ada di sana. Tapi kalau sudah bisa mendengar khotbah, dia duduk dengan baik. Kalau dia main-main, Anda sentil dia, dengar di sana. Mengapa? Kita berharap, Anda harus berharap dia tidak menjadi cucu Allah, tetapi dia menjadi anak Allah. Amin. Artinya, dia tidak boleh mensandarkan imannya kepada Anda, suami istri. Tidak boleh mensandarkan imannya kepada orang tua. Dia sendiri harus ambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Allah, dan dia sendiri menjadi anak Allah. Dan dia tidak boleh mengambil sikap yang menjadi cucu Allah. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam ini. Nah, sekarang poin ketiga. Bagaimana kita mencapai itu? Bagaimana kita mencapai itu, saudara? Bertobat itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Biasanya hal yang demikian itu semakin dipaksakan yang bersangkutan semakin keras. Orang tua yang semakin keras, anaknya juga semakin keras. Jadi mirip tarik tambang gitu ya. Kamu tarik keras, dia juga tarik lebih keras lagi gitu. Dan tidak jarang orang tuanya malah kalah gitu, ya. Karena anaknya tarikannya lebih kencang gitu. Saudara yang saya kasih dalam ini, saya yakin semua Anda yang duduk di sini yang punya anak menghendaki anaknya diselamatkan. Amin. Menghendaki anak diselamatkan, menghendaki cucu kita diselamatkan. Tetapi keselamatan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat tawaran kepada pribadi. Tawaran kepada pribadi. Firman Tuhan disampaikan setiap minggu, setiap saat, setiap minggu, setiap ada kesempatan disampaikan untuk mengetuk hati. Mudah-mudahan ketika anak itu bertumbuh dewasa, mencapai umur akil balik, dia mendengarkan khotbah dengan baik, kemudian khotbah itu, firman Tuhan itu menyentuh hatinya, dan dia sendiri ambil keputusan mengambilkannya di dalam hati terlebih dahulu, kemudian hatinya memberatkannya untuk maju ke depan di sini, berani bersaksi di hadapan jemaat bahwa dia diselamatkan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berusaha ke sini. Oleh sebab itu firman Tuhan disampaikan. Mungkin Anda heran mengapa misalnya di atas mimbar ini sering disampaikan khotbah-khotbah untuk orang supaya diselamatkan. Nah, kalau tidak, bagaimana dengan anak-anak Anda? Mereka semua yang belum maju ke depan mengaku diri bertobat dan percaya, mereka semua masih perlu diselamatkan, dan sebenarnya mereka prioritas untuk diselamatkan. Oleh sebab itu kita mau supaya hal itu terjadi. Saya ulangi lagi, tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak bisa dipaksakan, lalu diapakan? Solusinya adalah menciptakan suasana. Menciptakan suasana. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya membaca saudara gereja. Di manakah anak dan cucunya Johnson? Mengapa tidak dengar tentang mereka? Di mana sudah tokoh-tokoh Kristen yang hebat sekali? Di mana anak mereka? Di mana cucu mereka? Mengapa mereka bisa misalnya hilang lenyap? Mengapa bisa anak pendeta bukannya melayani Tuhan, malah jual narkoba? Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa anak orang Kristen dikasih nama cakep-cakep, Paulus, Petrus, nama rasul semua, Thomas, tapi ada daftar di Cipinang nama Thomas, Petrus gitu. Wah, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam ini, saya katakan nomor satu ada masalah gereja. Gereja berpikir, gereja berasumsi hari yang datang hari Minggu baik-baik semuanya. Dan mereka sudah beli Alkitab satu orang satu, dan buku nyanyi juga bawa khotbah agak gede gitu. Baguslah, seolah-olah
nggak usah diperkatakan tentang bertobat. Itu orang bertobat kok di sininya. Sehingga yang tumbuh besar, yang lahir di keluarga Kristen, kemudian mereka bertumbuh besar, mereka tidak pernah ditantang untuk mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Tidak pernah ditantang untuk keputusan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, gereja masih bagus. Kemudian keluarga, dua-dua berpadu menciptakan kondisi supaya seorang anak bisa sampai kepada suasana, bisa sampai kepada kondisi di mana dia bisa ambil keputusan dirinya sendiri, ambil keputusan untuk diselamatkan, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kamu menciptakan kondisi ini? Oh, ya. Orang tua masih banyak berbicara dengan anak, berbicara. Di meja makan apa yang Anda bercakapkan? Saya ingat dia dulu masih kecil, sekarang dia belakang besar sekali. Waktu dia kecil, masih kecil, percaya Yesus masuk surga. Surga enak, aku enak kok. Surga enak. Wah, bersama Tuhan kita sedang di sana. Kalau gitu kita mati sekarang aja Pak ya. Kita mau mati sekarang katanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam orang tua, bagaimana kita menciptakan suasana? Menciptakan suasana menghantar anak kamu supaya suasananya sedemikian rupa, kondisinya sedemikian rupa, sampai itu apa? Di dalam keluarga sudah tercipta kondisi yang betul-betul kondisi rohani yang baik. Datang ke gereja di sini dengan kota hanya perlu sedikit ketokan gitu, dia langsung maju ke depan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat atas keputusan dirinya sendiri. Oh, kita sama-sama berjasa. Yang kota di atas dan yang di bawah keluarga semuanya yang menciptakan suasana ke arah itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Jadi apa yang Anda bercakapkan di rumah dan bagaimana tingkah laku dan semua perbuatan dan apa yang Anda kerjakan di rumah. Kalau Anda tiap hari bangun pagi cuma bicara duit terus, Bapak cari duit, jangan kamu ya. Mama juga kemana? Oh, Mama juga cari duit. Oh, tuh. Jadi suasana macam apa yang kamu ciptakan? Supaya seorang anak bisa ambil keputusan untuk dirinya. Lebih dari itu lagi. Saya sebenarnya banyak ingin ngomong. Saya melihat banyak hamba Tuhan, anaknya tidak menjadi hamba Tuhan. Saya sedih sekali. Jangankan hamba Tuhan, saya maunya malah jemaat anaknya semuanya jadi hamba Tuhan. Di sini yang semua punya anak semuanya jadi hamba Tuhan gitu. Wah, pasti Indonesia jadi penuh dengan gereja, betul? Tapi mengapa tidak bisa? Mengapa orang susah? Saya katakan, rahasia mereka tidak menciptakan suasana. Kalau orang bertobat saja tidak bisa dipaksa, tapi kita hanya bisa menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang mantap untuk dia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Lebih lagi, seorang yang mau melayani Tuhan. Ada orang begitu, oh anak saya mau dia melayani Tuhan, mau dia melayani Tuhan. Tapi Anda tidak menciptakan suasana yang mendorong anak sampai kepada keputusan itu. Tidak. Di dalam rumah tangga ada hamba Tuhan, saya sendiri macam-macam. Hamba Tuhan diomongin yang miskin sekali, wah susah hidupnya, waduh makannya susah. Ini mana anaknya mungkin bersama jadi apa Tuhan? Konyol sekali loh. Belum. Saya jadi hamba Tuhan. Jadi anak saya dua, STPN dulu saya masih melayani di GKJ. Ada jemaat, ada orang Kristen tidak jauh. Itu punya gedung besar, di rumahnya ada kolam renang. Anaknya satu kelas dengan Stephen. Nah orang tuanya tahu saya hamba Tuhan, saya baik-baik. Jadi Stephen itu selalu dibawa ke rumahnya, dikasih makan roti,
masuk renang, main komputer. Lama-lama anak saya yang papa jadi pengusaha lebih baik Pak ya daripada jadi hamba Tuhan. Waduh, ini kacau anak saya. Ya, ini kan sudah susah ya kalau sudah begitu ya, karena dia sudah pikiran sendiri. Saya bilang, nah, ya, kamu jangan sering-sering pergi ke rumah itu ya. Kenapa? Orangnya baik Pak, mamanya juga nggak baik. Jangan, malu, ya. Kan gini, saya nggak mau mereka matanya jadi hijau gitu ya. Karena di sana itu kondisinya beda sekali gitu ya. Lalu bagaimana? Papa, itu papanya Andi kaya, kita jauh lebih kaya. Betul kita lebih kaya Pak? Iya, kita jauh lebih kaya. Duitnya Papa simpan di mana? Duitnya kita jauh lebih kaya dari mereka. Mereka punya cuma ada di dunia ini lah ya. Kita begitu sekali yang ada di sana jauh lebih banyak. Kok anak saya perlu percaya diri? Kecil-kecil, tambah Tuhan, duitnya banyak. Mana duit Bapak? Di sorga. Ya, Anda menciptakan suatu apa untuk anak? Ciptakan. Tidak perlu kebarakan jemaat saya sama sekali mengalami kesusahan yang tidak. Mereka berdua jangan tahu sampai mereka sudah bisa mengerti persoalan. Jangan tahu. Jangan sampai hati mereka ditutup dulu untuk melayani Tuhan. Dari kecil mereka ditutup sampai mereka mengerti. Saudara yang saya kasih dalam Allah tidak bisa bikin. Ada punya anak. Dan Anda perlu membawa anak-anak Anda, membawa mereka ke dalam kondisi supaya mereka bertobat dan percaya Tuhan, dan mereka sendiri langsung menjadi anak Allah, bukan menjadi cucu Allah. Dan terlebih kalau Anda mau anak kamu melayani Tuhan, saya katakan itu bukan hanya di luar saya, itu bukan hanya ingin sekedar ini. Anda perlu menciptakan suasana Allah. Segalanya berusaha. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita semua. Amin. Mari kita. Mari kita merenungi sejenak. Dalam tiap-tiap diri kita masih berdoa. Saya sekarang berdoa untuk dan melodi Tuhan. Mereka perlu guru besar, dan mereka tidak pernah coba untuk menjadi cinta. Mereka harus menjadi anak-anak. Mereka harus ambil keputusan untuk mereka sendiri. Dan Tuhan, saya mau menciptakan suasana supaya mereka bukan hanya menjadi anak-anak, tapi mereka mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mau mempersembahkan seluruh hidup Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika panggilan seluruh lagu dinyanyikan untuk Tuhan, saudara, adakah Anda berdoa untuk anak-anak Anda, berdoa untuk orang-orang yang mendapat bawah, supaya mereka, hati mereka diterang dan mereka ambil keputusan yang mereka sendiri, bukan atas dorongan atau paksaan siapa-siapa. Bapa Surgawi, hamba sungguh menyelesaikan apa yang kami perlu sampaikan. Dan hamba mohon doa yang memimpin kami semua. Tuhan, jemaat terakhir, jemaat yang kau dirikan sebagai yang penumpang dan dasar kebenaran, jemaat yang mau berdiri teguh atas kebenaran. Tuhan, kami tidak mau benar hanya generasi ini saja. Kami berharap bisa benar seterusnya bahkan sampai di kala. Kami tidak mau berkobar-kobar hanya generasi ini saja. Kami ingin
di generasi berikut sampai Engkau datang. Tuhan, tolong kami semua, anggota jemaat yang sudah ada di sini, dengan anggota keluarga masing-masing. Tuhan, berkati. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita. Kita akan nyanyikan lagu nomor 150. Lagu nomor 150. Jasa saya sebagaimana ada. Sebagaimana ada. Tanggal 4 Desember lagi kita akan ada baptisan. Dan ketika lagu ini dinyanyikan, kalau Anda merasa tergerak untuk maju ke depan, untuk memberi diri dibaptis, untuk menyatakan bersaksi bahwa Anda sudah diselamatkan, Anda sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, atau Anda mau bergabung menjadi jemaat terapi setelah sekian lama Anda mengamati jemaat ini dan menyadari jemaat ini benar, Anda mau bergabung di dalamnya, maka lagu ini ketika dinyanyikan ayat 1 dan 2, Anda boleh maju. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Mari William, mari di jemaat silakan masuk ke diri. memasuki kehidupan bermasyarakat sambil menunggu kedatangan. Dan Tuhan kiranya menuntun baik yang bekerja berusaha, baik yang masih belajar kuliah,
atau yang mengurus rumah tangga, membesarkan anak, menenteramkan dan mengamankan keluarga. Tuhan pimpin semuanya. Tuhan, kami menunggu kedatangan Engkau kuatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu.